Salam saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi di renungan kita pada hari ini melalui sharing kebenaran firman Tuhan dengan judul Ada Kuasa di Balik Ucapan Syukur. Pada saat Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan bisa dibagikan kepada orang banyak. Mungkin dengan sepemahaman kita sebagai manusia, mana mungkin dengan 5 roti dan 2 ikan bisa makan 5.000 orang dan kepada semua orang banyak yang ada pada saat itu. Ayo kita bacakan kebenaran firman Tuhan yang ada di Yohanes pasal 6 ayat 11 sampai dengan ke-14. Saya bacakan kepada kita. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat ke-13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti yang lebih setelah orang makan. Ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, maka mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia ini. Di ayat 11 menjelaskan dengan mujizat yang dilakukan Tuhan melalui Yesus pada saat itu. Di situ kita tahu bahwa di balik ucapan syukur ada berkat yang diberikan Tuhan, yaitu melalui ucapan syukur yang dinaikkan Yesus pada saat itu. Maka sesuatu yang Tuhan perbuat adalah bisa dengan 5 roti dan 2 ikan bisa makan 5.000 orang. Dalam hidup kita, dengan keterbatasan kita, dengan kekurangan yang ada pada kita, di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, bisa jadikan itu banyak. Dan di situ berkat-berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Di ayat 14 menjelaskan bahwa di balik ucapan syukur ada mujizat. Yaitu mujizat yang di saat Yesus mengadah ke langit meminta berkat Tuhan, dia mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti tersebut. Lalu yang terjadi sehingga roti tersebut bisa dibagikan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak pada saat itu. Dalam kehidupan kita, di saat kita mengucap syukur, maka mujizat Tuhan terjadi. Di saat kita meminta berkat sama Tuhan, maka segala apa yang kita harapkan, segala apa yang tidak pernah kita bayangkan bisa akan terjadi. Tujuan Tuhan memberikan mujizat ini supaya manusia tahu bahwa Tuhan yang berdaulat akan semua itu. Tuhanlah yang memperbuat dan yang melakukan atas semua itu. Tujuan Tuhan melakukan mujizat tersebut supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan secara terus-menerus. Supaya kemuliaan Tuhan dikerjakan dan terjadi di dalam hidup kita sampai sekarang ini. Karena di balik ucapan syukur, kemuliaan Tuhan juga dinyatakan. Di balik kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, maka sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak bisa kita perkirakan akan terjadi. Maka sebagai kesimpulan bagi kita, mari kita untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal apapun. Karena di firman Tuhan yang ada di 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus. Mari kita tetap mengucap syukur, karena dengan mengucap syukur di situ ada mujizat, dan karena dengan mengucap syukur di situ ada berkat, dan karena dengan ucapan syukur sesuatu hal yang kita tidak pernah harapkan akan terjadi dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan memberkati.